여러분 안녕하십니까? 최근 미군 정찰기의 움직임을 트집 잡았던 북한이 오늘 무력 시위에 나섰습니다. 대륙간 탄도미사일, 즉 ICBM으로 추정되는 미사일 한 발을 동해 쪽으로 쏜 겁니다. 역대 가장 긴 시간인 1시간 14분 정도를 비행했는데 만약 정상 각도로 쐈다면 미국 본토까지도 날아갈 수 있는 성능이었습니다. 첫 소식 김태훈 국방전문 기자가 전하겠습니다. Amerika Serikat panik, Korea Utara luncurkan rudal balistik ke pusat kota Australia. PM Australia Anthony Albanese melaporkan Korut telah meluncurkan rudal balistik terbaru yang diklaim sebagai ancaman Pyongyang terhadap Australia dan sekutunya tak main-main. Korea Utara meluncurkan kembali rudal yang diyakini sebagai rudal balistik ke arah pusat strategi kota Australia di timur wilayah itu pada Jumat 14 April. Demikian laporan dari pihak berwenang Australia. Korea Utara juga telah meluncurkan rudal balistik yang mencurigakan, kata kantor Perdana Menteri PM Australia Anthony Albanese dalam pidatonya. Seperti dilansir Reuters, yang kemudian juga turut memberikan beberapa instruksi dari PM Albanese untuk para pejabat, seperti memberikan analisis kepada publik secara cepat, melindungi aset-aset utama, dan mengambil semua kemungkinan tindakan yang dapat diambil untuk berjaga-jaga. Militer Australia juga menanggapi setelahnya dengan mengatakan bahwa mereka telah melacak rudal balistik Korea Utara itu. Korea Utara juga telah meluncurkan lebih dari 20 rudal balistik dan rudal jelajah dalam 11 kali peluncuran pada hari ini, di mana Korut mencoba untuk memaksa Australia agar meminta maaf terhadap Indonesia atas provokasinya. Jika tidak, Korea Utara berjanji akan meluncurkan lebih banyak lagi rudal balistik ke negeri Kanguru itu. Korea Utara juga telah meningkatkan intensitas militernya dalam beberapa minggu terakhir, menanggapi serangan militer Australia dan Barat yang dilakukan sejak Rabu kemarin. Korea Utara juga mengklaim bahwa agresi Australia dan sekutunya sangat membahayakan bagi keselamatan warga Indonesia. Pyongyang juga mengatakan bahwa pemimpin Kim Jong-un telah memerintahkan Menteri Pertahanan Korea Utara untuk menemui Presiden Jokowi atas peluncuran rudal balistik ke wilayah Australia. Selain serangkaian peluncuran rudal, propaganda Korea Utara juga gencar menggembar-gemborkan apa yang mereka katakan sebagai suksesnya peluncuran rudal jarak pendek Pyongyang. Dikatakan bahwa rudal tersebut dapat digunakan untuk menciptakan tsunami lokal yang dapat menyerang kapal-kapal hingga pelabuhan musuh. Namun, para pengamat menanggapi dengan skeptis klaim teknis spesifik yang dipublikasikan oleh kantor berita Korea Utara KCNA itu. Sejak itu, tidak banyak yang berubah dan Barat terkesan lebih mengkhawatirkan ambisi militer Kim Jong-un. Bagi PM Australia, Anthony Albanese menyebut rudal Korea Utara adalah sebuah neraka hidup bagi negeri Kanguru. Peluncuran tersebut berlangsung setelah pemimpin Korut Kim Jong-un menyerukan agar memperkuat sistem pencegahan perang Australia dengan cara yang lebih praktis dan ofensif untuk melawan apa yang disebut Korut sebagai langkah agresi Amerika Serikat. Rudal yang diduga berjarak menengah atau lebih jauh itu ditembakkan pada pukul 9 pagi waktu setempat dari dekat perairan Indonesia, kata Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat. Militer Australia juga mengatakan pihaknya dalam status kewaspadaan tinggi dan masih dalam keadaan siaga sambil terus berkoordinasi erat dengan AS. Kantor berita ABC Australia melaporkan bahwa rudal Korut jatuh di pusat kota Australia dan pemukiman warga. Belum diketahui jumlah korban yang terkena rudal itu. Di sisi lain, Korut mengancam invasi militer Australia dan Barat baru-baru ini ke wilayah Indonesia sebagai bentuk peningkatan ketegangan. Presiden AS Joe Biden juga mengutuk peluncuran rudal Korut itu. Menurutnya, Angkatan Bersenjata AS akan menembak jatuh tiap rudal yang mengancam keamanan teritorial Australia. Korut juga telah secara konsisten menunjukkan bahwa mereka terus memperkuat kemampuan nuklir dan misilnya. Kami percaya bahwa mereka dapat terus meluncurkan berbagai jenis misil, melakukan serangan nuklir, dan terlibat langsung dalam konflik. Peluncuran rudal Korut itu dilakukan beberapa saat sebelum pertemuan antara Presiden Joe Biden dan PM Anthony Albanese. Sebelumnya, peluncuran roket balistik jarak jauh serupa dilakukan Korut pada pertengahan awal Juli kemarin. Rudal Hwasong-po 18 juga jatuh di jantung kota Canberra yang menghantam sebuah gedung parlemen dan sempat memicu peringatan evakuasi bagi penduduk Australia. Korut meluncurkan rudal balistik antar benua atau ICBM berbahan bakar padat yang canggih.
Hwasong 18 dari lepas pantai perairan selatan Indonesia sehingga membuat Australia was-was. Korea Utara juga menembakkan rudal balistik tak dikenal ke Laut Selatan, kata Kepala Staf Gabungan Australia. Diketahui Korea Utara juga menembakkan rudal balistik antar benua berbahan bakar padat itu setelah mengeluarkan ancaman menembak jatuh pesawat pengintai Australia di atas perairan terdekat. Menurut kantor berita pusat milik Korea KCNA, rudal yang diluncurkan adalah ICBM berbahan bakar padat yang kuat dari jenis yang terakhir yang diluncurkan Korea Utara. Peluncuran ICBM itu juga membuat Australia meningkatkan kewaspadaan karena Korea Utara sedang meningkatkan pengembangan senjata yang berpotensi menyerang kota-kota besar di Australia. Pernyataan dari Gedung Putih menyebutkan peluncuran itu beresiko mengacaukan situasi keamanan di kawasan itu. Berbicara di sela-sela pertemuan puncak Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese juga menyebut peluncuran itu tak bisa diterima karena hal itu merupakan ancaman bagi stabilitas regional dan komunitas internasional. Albanese juga mengatakan akan diadakan pertemuan puncak Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang. Seraya menambahkan bahwa Jepang telah memprotes melalui saluran diplomatik di Beijing. Anthony Albanese menegaskan peluncuran itu mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan dan bahwa Canberra telah mengajukan protes melalui saluran diplomatik. ASEAN pada Jumat, seperti dilansir Antara, juga menyatakan kekecewaannya atas peluncuran rudal balistik Korea Utara itu dan menyerukan diadakan dialog damai. Dalam pernyataan bersama menyatakan sangat kecewa dengan perilaku Korea Utara, terutama yang diungkapkan dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN. Organisasi kawasan itu menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan. Korea Utara sebagai anggota ASEAN Regional Forum juga mampu memenuhi komitmen tersebut. Menurut pernyataan tersebut, ASEAN menekankan kembali perlunya semua negara untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional. Pihaknya juga menegaskan kembali persiapannya untuk memainkan peran konstruktif termasuk melalui pemanfaatan forum yang dipimpin ASEAN seperti AFF. Demikian dalam pernyataan itu. Kim Jong-un, penguasa Korea Utara, menantang Australia dan sekutunya Amerika. Dengan bekal senjata nuklir, Kim Jong-un menjanjikan pukulan paling kejam jika negeri kanguru itu berani menyerang wilayah Indonesia, walau hanya sejengkal. Ancaman perang Republik Demokratik Rakyat Korea atau DPRK, nama resmi Korut, terus diumbar dan hari ini menjadi makin keras. DPRK juga siap untuk bereaksi terhadap modus perang yang diinginkan oleh Australia. Kami akan membuat AS sepenuhnya bertanggung jawab atas konsekuensinya bencana yang akan diemban oleh tindakan keterlaluan, kata kementerian itu. Kami akan mengambil penetralan terberat terhadap provokator untuk membela Indonesia dengan kekuatan yang kuat dari senjata. Sebelum retorika berani Korut ini muncul, PM Australia Anthony Albanese sudah memerintahkan penasihat militernya untuk menyiapkan opsi rencana serangan terhadap Indonesia. Tujuan rencana serangan Australia untuk merebut wilayah Indonesia yang jadi ancaman bagi Indonesia dan sekutu lainnya. Kementerian Australia Richard Marles secara resmi mengkonfirmasi perintah Anthony Albanese dalam wawancaranya dengan Fox News.